Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan EBS, Exegetical Bible Study. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang cukup menarik, bahkan kontroversial di antara gereja-gereja Tuhan, yakni tentang praktek pengurapan dengan minyak urapan. Dan salah satu teks yang cukup diperdebatkan mengenai hal ini adalah Yakobus pasal 5 ayat 14, di mana ada sebagian gereja Tuhan yang menggunakan ayat ini sebagai dasar mereka melakukan tindakan pengurapan dengan minyak urapan. Bagi mereka, ayat ini merupakan suatu perintah yang mengharuskan, mewajibkan gereja-gereja Tuhan untuk melakukan tindakan pengurapan dengan minyak urapan. Tetapi sebaliknya, ada juga sebagian gereja yang menolak praktek pengurapan ini. Dengan demikian, sangat penting untuk kita memahami arti atau makna dari Yakobus pasal 5 ayat 14 secara eksegesis. Khususnya terkait tentang pengurapan dalam teks tersebut. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan teks ini, saya terlebih dahulu membacakan teks ini dalam terjemahan Indonesia, dalam terjemahan LAI yang berbunyi demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Perhatikan frasa mengolesnya dengan minyak. Ini akan menjadi fokus kita dalam kajian ini. Dan frasa ini bisa diterjemahkan juga sebagai mengurapinya dengan minyak. Nah, dalam bahasa Yunani, Yakobus 5 ayat 14 ini berbunyi demikian. Astinei tis en humin proskale sasto taus presbuterous tes ecclesias kai prosepsas tosan ep auton ale pantes auton elayo en to onomati tau kurio. Nah, frasa mengolesnya dengan minyak dalam bahasa Indonesia atau mengurapinya dengan minyak itu diterjemahkan dari bahasa Yunani alipantes auton elaio. Di mana kata alipantes ini diartikan sebagai mengoles atau mengurapi, lalu kata auton itu diartikan nya atau nyaya, lalu kata elaio itu diterjemahkan sebagai dengan minyak ya. Nah, sekali lagi ini adalah fokus kita dalam kajian ini. Ya, apa sih artinya mengolesnya dengan minyak, mengurapinya dengan minyak? Atau apa sih artinya ali pantes auton elayu? Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana begini. Apakah tindakan mengoles dengan minyak kepada orang sakit dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 14 itu merupakan sebuah tindakan perintah atau bukan? Kalau memang itu perintah, maka itu wajib kita lakukan. Tapi persoalannya apakah itu perintah atau bukan? Ya, nah ini yang harus kita pelajari. Kemudian apa sih makna tindakan pengurapan dengan minyak bagi atau kepada orang sakit dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 14? Ya. Jadi ini perlu kita pahami secara biblikal, secara eksegesis supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang yang tidak ada dasarnya ya secara biblikal. Nah, saya mengutip David Olaneyip Oyedepo, ya seorang pemimpin Pentakosta terkemuka di Nigeria, dia pernah berkata dalam bukunya yang berjudul The Mystery of the Anointing, ya, yang diterbitkan di Ikeza, Dominion, ya diterbitkan oleh Dominion Publishing House, ya Publishing House, tahun 1995, pada halaman 9 dan 10, dia pernah berkata tentang minyak urapan, ya, demikian. Ada misteri di surga yang dikemas untuk manusia di bumi. Minyak urapan adalah sebuah misteri di akhir zaman, menyimpan berbagai hikmat Allah. Minyak urapan bukanlah ritual, itu bukan tongkat ajaib, itu bukan simbol, itu bukan upacara atau doktrin agama. Minyak urapan bukan produk kimia, itu bukan minyak, itu adalah roh Allah yang secara misterius dikemas dalam botol dan dirancang untuk
mengomunikasikan kuasa Tuhan secara fisik. Itu adalah kuasa Allah di tangan Anda dalam pribadi Roh Kudus. Itu adalah obat serbaguna untuk segala penyakit kehidupan. Itu adalah kekuatan Tuhan yang menghancurkan semua ketidaknyamanan hidup. Itu adalah standar Tuhan dalam menghadapi setiap invasi musuh, serangan musuh. Itu adalah pembawa kebijakan misterius. Jadi bagi Oyedepo ini, dia melihat bahwa minyak urapan ini sesuatu yang sangat ajaib. Bahkan dia berkata ini adalah sebenarnya pribadi Roh Kudus yang dikemas dalam botol, yaitu minyak urapan itu. Sehingga minyak urapan ini punya kuasa. Ya, sehingga dia berkata itu merupakan obat serbaguna. Jadi segala bentuk penyakit dengan diurapi menggunakan minyak urapan itu bisa disembuhkan menurut Oyedepo ini. Ya. Bahkan segala bentuk ketidaknyamanan hidup, penderitaan, utang piutang, kalau dia diurapi dengan minyak urapan, bagi oleh Oyedepo ini itu bisa terselesaikan. Ya, inilah yang membuat dia terus melakukan tindakan pengurapan dengan minyak urapan, ya. Nah, dan ini juga yang membuat jemaat-jemaat Tuhan tergiur ya, diurapi dengan minyak urapan. Ya. Nah, khotbah-khotbah semacam ini. Ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, ya. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah seperti pertanyaan tadi yang saya sampaikan di awal, apakah tindakan mengoles, mengurapi dengan minyak bagi orang sakit dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 14 itu merupakan tindakan perintah atau bukan? Nah, ternyata tindakan pengurapan dengan minyak kepada orang sakit dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 itu bukan sebuah kewajiban. Mengapa bukan sebuah kewajiban? Karena itu bukan sebuah perintah. Ya, kalau Bapak Ibu lihat terjemahan bahasa Indonesia LAI berbunyi demikian, ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kata mendoakan dia atau mengolesnya dengan minyak urapan, kedua frasa atau tindakan ini tidak terlihat yang mana perintah dan yang mana bukan perintah, ya. Tapi kalau kita maju sedikit dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya dalam terjemahan ESV, ya, di sana diterjemahkan begini. Let them pray over him. Ya. Let ini adalah suatu perintah. Bisa diterjemahkan hendaklah atau biarlah. Jadi kalau dikatakan let them pray over him. Hendaklah atau biarlah mereka berdoa atasnya. Nah, ini jelas ini merupakan perintah, ya. Jadi tindakan berdoa, mendoakan di mana para penatua diminta, ya diperintahkan untuk mendoakan orang sakit. Itu sebuah perintah kewajiban yang harus dilakukan oleh para penatua bagi jemaat yang sakit dalam konteks ini. Ya, tapi persoalannya, ya, frasa mengolesnya dengan minyak atau tindakan mengolesnya dengan minyak itu dalam terjemahan ESV ini, bahasa Inggris ini diterjemahkan sebagai anointing him with oil. Ini bukan perintah, ya. Ini bukan perintah, ya. Nah, kalau kita maju lagi dalam bahasa aslinya, ya, kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kata mendoakan di sini itu diterjemahkan dari bahasa Yunani proseusastosan, ya. Ternyata kata proseusastosan ini adalah kata kerja perintah imperatif. Dan inilah yang menjadi suatu kewajiban keharusan untuk dilakukan oleh para penatua bagi jemaat yang sakit. Ya, ini yang menjadi perintah. Sementara kata mengoles atau mengurapi dalam bahasa Yunaninya secara grammar Yunaninya dari kata alepantes itu bukan kata kerja imperatif, bukan kata kerja perintah. Itu adalah kata kerja partisip. Ya. Nah, secara sederhana kata kerja partisip itu adalah satu tindakan yang dilakukan bersamaan dengan tindakan utama atau kerja kata kerja utama. Ya, kata kerja utama di sini adalah mendoakan atau prosesastosan ini. Ya. Sehingga bisa diterjemahkan kalau dia partisip itu ketika, selagi, ya, pada saat, ya. Atau bisa juga diterjemahkan serta seperti yang dilakukan oleh LAI. Ya. Jadi ini bukan imperatif, bukan perintah, sudah jelas secara grammar Yunani.
Ya, jadi tidak ada satu kewajiban untuk melakukan satu praktek pengurapan dengan minyak urapan, apalagi kalau menggunakan Yakobus 5 ayat 14. Ya, secara grammar bahasa Yunani itu bukan perintah, itu partisip. Ya, jadi artinya apa? Ini adalah option. Bisa dilakukan, bisa juga tidak. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa sih penekanan dari konteks Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20? Kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 12, baca dari ayat 12 sampai ayat 20, ternyata penekanan Yakobus di sana adalah pada doa, bukan pada pengurapan. Ya. Misalnya dalam ayat 13 di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya, baiklah ia berdoa. Ini nasihat bagi eh, jemaat atau pembaca asli surat Yakobus, yaitu orang Yahudi Kristen yang percaya yang ada di perantauan diaspora pada waktu itu. Ya, Yakobus menasihatkan mereka, kalau ada di antara kamu yang menderita, sikap atau tindakan yang benar yang harus dilakukan adalah berdoa. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalam ayat 14. Ya, Yakobus menasihatkan orang yang sakit. Hendaklah ia memanggil para penatua dan para penatua ini harus mendoakan orang sakit ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, Yakobus menjelaskan ya bagaimana doa ini bisa dijawab, dikatakan dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ya, akan menyelamatkan orang sakit itu. Ini yang ketiga. Yang keempat dalam ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, ini yang keempat. Lalu dilanjutkan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, ini yang kelima. Bila dengan yakin didoakan, kata didoakan di sini tidak ada dalam teks Yunani, teks aslinya. Ini adalah parafrase, ya. Sangat besar kuasanya. Lalu ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Contoh dari Elia, dia sungguh-sungguh berdoa. Ini yang keenam. Lalu yang ketujuh adalah ayat 18. Lalu ia berdoa pula, Elia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini yang ketujuh. Tujuh Bapak Ibu. 7 kali diulang kata doa, 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 doa. Ya, jadi secara statistik penggunaan kata penekanan Yakobus sebenarnya dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20 itu adalah pada doa, bukan pada pengurapan. Kata pengurapan atau pengolesan dengan minyak itu hanya muncul 1 kali dalam ayat 14. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau ada hamba Tuhan yang terlalu menekankan praktek pengurapan dengan minyak urapan, tapi lupa menekankan untuk berdoa. Ya. Jadi itu dia Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua adalah kita harus perlu tahu sakit apa yang dialami oleh orang sakit yang dimaksud dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 ini. Ya. Apakah ini sakit fisik atau sakit spiritual? Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Dalam ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu, kamu ini para jemaat pembaca asli Yakobus ya, orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan ya. Yakobus berkata, kalau ada di antara kamu ya yang sakit. Kata sakit di sini menggunakan kata astenei ya. Kemudian dalam ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Nah, kata sakit di sini adalah kamnonta. Tapi perhatikan baik-baik. Orang sakit astinei ini yang dimaksud dalam ayat 14 adalah orang yang sama, satu pribadi dengan orang sakit kamnonta dalam ayat 15. Ya, jadi dalam ayat 14 dikatakan kalau ada orang sakit astinei, lalu diidentifikasikan lagi bahwa sakit yang dimaksud adalah sakit kamnonta. Nah, pertanyaannya kembali, apakah orang itu mengalami sakit fisik atau sakit spiritual? Ya, ini sangat penting karena ini ada hubungan dengan makna pengurapan dengan minyak urapan yang dilakukan dalam teks ini. Ya, nah Bapak Ibu kalau perhatikan ya kata astinei dalam bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan lemah atau sakit ya. Nah ada 4 makna penggunaan dari kata astinei. Yang pertama, aslinya bisa berbicara tentang tidak sehat secara fisik, ya sakit secara fisik.
Ya, misalnya sakit kanker, gatal-gatal, ya, sakit yang lain. Yang penting sakit fisik itu yang dimaksud. Lalu kata astina ini juga bisa berbicara tentang keterbatasan manusia. Ya, ini masih banyak penggunaannya sebenarnya dalam poin keterbatasan manusia ini. Ya, tapi salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah bisa berbicara tentang kelemahan rohani atau lemah dalam iman. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 19, ya, di sana dikatakan 1 Korintus pasal 8 ayat 19, ayat 9, sorry. Ayat 9 bukan 19 ya, ayat 9 dikatakan di sana, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bagi mereka yang lemah. Mereka yang lemah di sini adalah lemah secara iman, secara spiritual. Ya, ini bukan sakit fisik ya. Lalu yang ketiga adalah kata astenia ini bisa berbicara tentang kelemahan ekonomi. Ya, kata kasarnya adalah miskin ya. Lalu aslinya juga bisa berbicara tentang miskin batin, ya, atau tidak memiliki kemampuan apa-apa, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam empat makna ini, kira-kira makna astinei dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 14 ini yang mana? Apakah itu bicara tentang sakit fisik? Apakah itu berbicara tentang kelemahan rohani atau kelemahan dalam iman? Atau bicara tentang kemiskinan? Atau bicara tentang miskin batin, tidak memiliki kemampuan apa-apa melakukan sesuatu? Gampang sekali Bapak Ibu. Karena Yakobus sudah menjelaskan, mengidentifikasikan dalam ayat 15 bahwa sakit yang dimaksud adalah sakit aslinya, yang dimaksud adalah sakit kamnonta. Ya, kita akan lihat apa itu sakit kamnonta. Ya. Nah, ternyata sakit kamnonta dalam ayat 15 ini adalah itu tidak bicara tentang sakit fisik, tapi bicara tentang kelelahan pikiran atau kepahitan jiwa. Dalam pengertian umumnya adalah lelah secara iman, dalam iman. Ya, seperti pengertian astinei yang kedua, kelemahan rohani atau lemah dalam iman. Ya. Jadi misalnya dalam Ibrani pasal 12 ayat 3, ya, Ibrani pasal 12 ayat 3. Dikatakan di sana, ingatlah selalu akan Dia, Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, jadi penulis surat Ibrani mengatakan kepada pembaca aslinya supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lemah dan putus asa di sana itu dari kata yang sama aslinya. Dan dalam konteks ini tidak bicara tentang, sorry, dari kata kamnonta, bukan aslinya, dari kata kamnonta, ya. Nah, kata kamnonta, lemah di sini dan putus asa di sini itu bicara tentang spiritual, imannya, roh dan jiwanya, bukan sakit fisik. Demikian juga dalam Ayub pasal 10 ayat 1, ya. Ayub pasal 10 ayat 1. Dikatakan di sana, ini perkataan Ayub sendiri, ya. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Kepahitan jiwaku dalam Septuaginta itu dari kata kamnonta. Ya. Jadi baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ya, kamnonta itu bicara tentang sakit, ya, lemah secara spiritual, ya, lemah secara iman, lemah secara rohani, ya, bukan sakit secara fisik, ya. Jadi menarik sekali ketika Yakobus berkata dalam ayat 14, orang yang sakit astenia lalu dia identifikasikan sakit itu, yaitu sakit kamnonta, sakit secara rohani, sakit secara iman, lemah secara rohani, lemah secara iman. Bicara tentang kepahitan jiwa, keputusasaan, kelelahan pikiran. Ya, itu yang dimaksud dalam konteks ini. Ya. Jadi sakit yang dialami oleh orang ini, jemaat ini, kalau ada, ya, adalah kelemahan secara rohani, kelemahan secara iman. Mengapa ini terjadi? Karena mereka mengalami penderitaan, tekanan, dan penganiayaan. Ya. Nah, argumen yang kedua, mengapa saya berkata bahwa sakit yang dialami di sana adalah sakit
spiritual, bukan sakit fisik. Ya. Ayat 15 ini, ayat 15 bukan 16 ya. Dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Orang sakit dalam ayat 14 dan 15, orang sakit yang astenia dan kamnonta itu. Ya. Nah, perhatikan kata menyelamatkan di sini. Ya, itu diterjemahkan dari kata dasar soju. Ya, menyelamatkan. Tapi menarik, penggunaan kata soju menyelamatkan dalam surat Yakobus selalu berkaitan dengan jiwa atau roh. Misalnya dalam Yakobus 1 ayat 21, 4 ayat 12, 5 ayat 20. Jadi ketika dikatakan dalam ayat 15 ini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, menyelamatkan dalam kaitannya roh dan jiwa. Ya, bukan dalam kaitannya fisik. Ya. Jadi ini berbicara bahwa dalam kata sojo atau kata menyelamatkan dalam konteks ini berbicara tentang pemulihan jiwa dan roh, keselamatan jiwa dan roh. Ya. Karena apa? Karena orang yang sakit ini adalah bukan sakit fisik, tapi sakit secara jiwa dan roh, secara spiritual. Ya. Nah, itu dia. Jadi kata ini, kata sojo menyelamatkan ini tidak berbicara tentang penyembuhan secara fisik, tetapi pemulihan jiwa atau roh yang sedang lemah. Ya. Jadi pengurapan dengan minyak dalam teks ini diberikan kepada jemaat yang mengalami kelemahan rohani atau kelemahan iman akibat penderitaan, penganiayaan, dan tekanan. Dengan demikian, pengurapan ini bukan kepada orang sakit fisik untuk penyembuhan penyakit. Ya. Jadi jelas ya, konteksnya adalah orang yang sakit secara spiritual, ya. Orang yang sedang mengalami satu kelemahan rohani, kelemahan iman karena tekanan penderitaan dan penganiayaan, ya, ya. Jadi bukan orang sakit secara fisik. Ya, jadi pengurapan dengan minyak, pengolesan dengan minyak dalam konteks Yakobus 5 ayat 14 itu berhubungan dengan sakit secara spiritual, bukan sakit secara fisik. Ya. Dengan demikian tidak ada hubungannya dengan penyembuhan secara fisik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa ada di antara pembaca asli surat Yakobus ini yang mengalami kelemahan rohani atau kelemahan iman atau sakit secara spiritual? Ya, perhatikan baik-baik. Mereka adalah orang-orang Yahudi percaya. Tadi saya sudah sampaikan, Kristen Yahudi yang berada di perantauan di Asia Kecil. Mereka mengalami yang pertama, pasal 1 ayat 2 sampai 8, kemudian ayat 12 sampai 18 dijelaskan mereka mengalami pencobaan, ujian. Ya. Lalu pasal 1 ayat 9 sampai 11 di sana mereka direndahkan karena miskin. Ya. Lalu pasal 2 mereka tidak dihormati, tidak dipedulikan, diabaikan. Karena apa? Karena miskin. Lalu pasal 4 ayat 1 sampai 10 mereka mengalami satu pertengkaran di sana. Lalu pasal 5 ayat 1 sampai 6 mereka tidak dibayarkan upahnya. Ya, upah mereka tidak dibayarkan. Bahkan mereka dihukum malah oleh orang-orang kaya, tuan-tuan mereka. Bahkan dibunuh oleh tuan-tuan mereka. Ya. Jadi penderitaan yang begitu berat ini membuat jemaat Yakobus, ya, jemaat Yahudi, orang percaya Yahudi yang ada di perantauan pada waktu itu mengalami satu kelemahan secara spiritual, kelemahan secara iman. Ya. Nah, inilah penderitaan, tekanan, dan penganiayaan yang mereka alami, yang membuat mereka sakit secara spiritual, ya, lemah secara rohani, lemah secara iman. Ya. Nah, yang ketiga adalah setelah kita tahu bahwa ternyata sakit yang dimaksud dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 14 adalah sakit spiritual bukan sakit fisik. Maka makna dari pengurapan, pengolesan dengan minyak dalam konteks Yakobus 5 ayat 14 tersebut itu tidak bisa berhubungan secara praktis. Ya, tidak bisa diartikan sebagai cara
untuk menyembuhkan sakit penyakit secara fisik. Ya, tetapi itu memiliki makna simbolis. Ya. Nah, Bapak Ibu, makna pengolesan atau pengurapan dengan minyak dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 itu harus dipahami menurut budaya Yahudi. Tidak boleh menurut budaya Indonesia. Ya. Karena apa? Karena baik penulis maupun pembaca asli surat Yakobus adalah orang Yahudi yang telah percaya. Jadi ketika Yakobus menulis suratnya, lalu surat itu dikirimkan kepada orang Yahudi, ya, maka konsep dari pengolesan minyak yang dia tuliskan dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 itu harus dipahami menurut budayanya Yakobus dan pembaca asli. Ya. Nah, dalam budaya Yahudi itu terdapat dua makna pengurapan dengan minyak. Yang pertama adalah makna praktisnya. Makna praktisnya ketika seseorang diurapi dengan minyak, itu bisa tujuannya adalah maknanya adalah untuk perawatan tubuh. Misalnya dalam Rut 3 ayat 3, 2 Samuel 12 ayat 20. Dan juga bisa penyembuhan sakit fisik. Misalnya Yesaya 1 ayat 6. Karena memang dipercaya bahwa minyak zaitun, minyak urapan itu ya zaitun punya khasiat ya secara khusus untuk menyembuhkan penyakit ya. Nah, persoalannya adalah makna dari pengolesan atau pengurapan dengan minyak dalam konteks Yakobus pasal 5 14 tidak bisa diartikan sebagai makna praktis sebagai penyembuhan sakit fisik. Ya, karena apa? Karena sakit yang dialami adalah bukan sakit fisik. Ya, tetapi kelemahan rohani, sakit spiritual, kelemahan iman ya pasal dalam konteks Yakobus 5 ayat 14 ya. Nah, makna yang kedua adalah makna simbolis. Dan makna simbolis ini ada 4 macam juga ya dalam budaya Yahudi. Yang pertama adalah sebagai tanda pengudusan, pemisahan atau pelantikan. Ya, misalnya para imam, nabi, raja eh, diurapi dengan minyak itu bisa berbicara tentang simbol atau tanda pengudusan bahwa ini sudah dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan atau dilantik sebagai raja atau sebagai imam, sebagai nabi. Makanya peralatan, perlengkapan dan peralatan bait Allah itu sering dioleskan minyak karena itu sebagai tanda pengudusan. Ya, nah, pengudusan. Para raja ketika menjadi raja itu diurapi dengan minyak sebagai tanda pelantikan. Imam juga sebagai tanda pengudusan, ya, dikhususkan kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tanda keramah tamahan atau penghormatan kepada tamu. Ya, jadi kalau orang Yahudi pada waktu itu ya dalam budaya mereka ketika ada tamu yang datang di rumah mereka, mereka mengurapi atau mengoleskan ya minyak kepada tamu itu di kepala tamu itu. Itu sebagai tanda keramah tamahan, penghormatan kepada tamu mereka. Ini budaya mereka, ya. Lalu yang ketiga adalah itu juga bicara tentang tanda hadirat dan kuasa Allah menyertai seseorang. Misalnya Daud ketika diurapi dikatakan bahwa roh Allah, kuasa Allah menyertai Daud. Ya. Lalu yang keempat adalah tanda sukacita atau pemulihan ya bagi orang-orang yang sedang mengalami duka, ya, yang sedang berduka, yang sedang sedih, ya bergumul, ya. Itu sebagai tanda sukacita atau pemulihan bagi mereka. Jadi mereka yang sudah selesai dalam pergumulan, kesedihan, ya, kedukaan, ketika mereka mengoleskan minyak, mengurapi mereka dengan minyak, itu tanda bahwa mereka sudah sukacita, sudah pulih, ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dari keempat makna simbolis ini, yang mana makna yang sesuai dalam konteks pengolesan minyak dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 14? Ya. Perhatikan baik-baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa jemaat yang dinasehati oleh Yakobus dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 adalah jemaat yang sakit secara spiritual, yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami tekanan, pergumulan berat. Maka dari keempat makna simbolis ini, yang paling sesuai adalah yang keempat, tanda sukacita atau pemulihan. Ya. Jadi ketika Yakobus meminta para penatua untuk mendoakan
jemaat yang sakit spiritual ini serta mengolesnya dengan minyak, maka pengolesan dengan minyak itu sebagai tanda bahwa orang yang sakit spiritual ini telah mengalami satu sukacita, telah dipulihkan. Itu dia. Ya, sekali lagi, ya, makna dari tindakan pengolesan, pengurapan dengan minyak kepada jemaat yang sakit dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 14 itu berbicara tentang tanda sukacita atau pemulihan bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan rohani. Tanda bahwa dia sekarang sudah bangkit, tanda bahwa dia sekarang sudah sukacita, sudah pulih dari kelemahan rohaninya. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kesembuhan secara fisik. Karena sakit yang dialami bukan sakit fisik, tapi sakit spiritual. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya adalah ternyata pengurapan dengan minyak bukanlah sebuah perintah yang harus dilakukan. Ya, tidak ada kewajiban untuk melakukan praktek pengurapan dengan minyak urapan. Ya. Jadi sangat salah besar ketika ada gereja, ketika ada hamba Tuhan yang mengharuskan tindakan pengurapan dengan minyak urapan di dalam gerejanya bagi jemaat-jemaatnya. Ya. Kemudian orang sakit yang diurapi adalah orang yang lemah secara rohani, lemah secara iman karena penderitaan, tekanan, dan penganiayaan. Orang sakit di sana bukan sakit secara fisik. Ya, sehingga pengurapan pengolesan dengan minyak di sana tidak berkaitan dengan penyembuhan sakit fisik. Ya, tetapi sebagai simbol bahwa orang yang sakit, yang lemah secara rohani ini, sekarang dia sudah sukacita, sekarang dia sudah pulih, sudah bangkit dari kelemahan rohaninya. Ya. Dengan demikian, makna pengurapan tersebut tidak bersifat praktis, melainkan bersifat simbolis, yaitu sebagai tanda sukacita atau pemulihan bagi jemaat yang sedang lemah secara rohani, secara iman. Ini sesuai dengan makna pengurapan dalam budaya Yahudi. Ya. Ajaran gereja atau para hamba Tuhan yang mengharuskan pengurapan dengan minyak urapan kepada jemaat. Dan apalagi mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat fisik seperti penyembuhan penyakit fisik dan lain sebagainya adalah tidak berdasar secara biblikal. Ya, jadi Yakobus 5 ayat 14 itu tidak berbicara pengurapan dengan minyak urapan untuk tujuan kesembuhan fisik. Ya, tidak berbicara tentang hal itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.